adik-adik sudah pakai baju yang rapi dan siap mau ikut ibadah online. Dan jangan lupa ya, Alkitabnya pasti sudah ada. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Lause mengajak adik-adik untuk terlebih dahulu memohon bimbingan kepada Tuhan agar ibadah pagi hari ini boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Hayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Ikutin Lause. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Kami boleh diberikan hari yang baru, bahkan kami boleh diberi kesempatan kembali beribadah. Tuhan, biarlah Engkau memberikan hati kami Tuhan, di mana kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan dan mau belajar tentang firman-Mu. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal sampai akhir, hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari adik-adik, kita melihat tayangan video aktivitas dan hayat hafalan minggu lalu yang adik-adik sudah kirim. Yuk kita lihat. Matius 5 ayat 13a dan 14a. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13a dan 14a. Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia. Dan Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia. Dan Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 13a dan 14a. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Garam dan terang. Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 14
14A. Kamu adalah terang dunia. Terima kasih. Salam, saya mau baca ayat hafalan Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Matius 5 ayat 13a. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 14a. Kamu adalah terang dunia. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Amin. 5 Ayat Matius 5 13a. 13a. Kamu Kamu adalah adalah garam kaum dunia. dunia. Matius 1 Matius Matius 5 5 14a. 14a. Kamu Kamu adalah adalah terang terang dunia. dunia. Bye-bye udah. Bye-bye. Matius 5:13a. Kamu adalah garam dunia. Matius 5:14a. Kamu adalah terang dunia. Wah, adik-adik, hebat-hebat, keren-keren. Ayo, kita lebih semangat lagi mengerjakannya. Dan yang belum kirim, ayo cepetan. Supaya kita belajar firman Tuhan setiap hari dan mengenalnya dengan lebih baik lagi. Wah, adik-adik, Tuhan kita sangat baik. Dia baik buat adik-adik dan juga baik buat Lause. Lebih-lebih hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Adik-adik, kita harus bersyukur dan jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak kita. Yuk, adik-adik, Lause mau ngajak adik-adik untuk menaikkan pujian. Terima kasih, Bapak. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku. Bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa,
bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapakku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Adik-adik, bersyukur ya karena Tuhan selalu baik buat kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikannya. Tuhan itu selalu baik setiap hari, setiap saat buat kita. Ayo kita dengan semangat menaikkan pujian, God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. He's so good. God is good. He's so good. God is good. He's so good all the time. Adik-adik, minggu lalu Laut Sesara mengajarkan firman Tuhan
tentang garam dan terang dunia. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan terang, harus menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam hidup kita. Nah, hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Peggy dengan tema Yesus dan Hukum Taurat. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian 10 hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Halo adik-adik, bersyukur kita masih bisa ketemu dalam ibadah online minggu ini. Minggu ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang spesial. Apa yang spesial? Nah, yang spesial adalah kita mau belajar tentang aturan-aturan dari Allah untuk bangsa Israel. Adik-adik tahu ya, dimanapun kita berada, di sekolah, di rumah, di tempat bermain, itu pasti ada aturan mainnya. Dan kalau kita melanggar aturan main itu, pasti ada apa yang mengikuti kita? Hukuman. Kenapa hukuman dibuat adik-adik? Hukuman dibuat supaya kita apa? Berhati-hati dan tidak melakukan kesalahan. Jadi, kita hari ini mau belajar tentang hukum tertulis dari Allah untuk bangsa Israel. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk menyiapkan diri sebelum mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 17 sampai 48. Tapi Lause hanya bacakan di ayat 17 ya adik-adik, sisanya adik-adik baca di rumah. Ayat 17 berkata demikian, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Aku datang melainkan untuk menggenapinya." Adik-adik, dari firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama-sama, terdapat 10 perintah dalam hukum Taurat yang terbagi 2 bagian besar. Yang pertama, hukum pertama sampai keempat mengatur tentang hubungan Allah dengan manusia,
Sedangkan hukum yang ke-5 sampai ke-10 mengatur hubungan antara sesama manusia. Bangsa Israel sangat mengidolakan hukum Taurat ini dan juga ditambah dengan adat istiadat mereka adik-adik. Pada saat Tuhan Yesus datang mengabarkan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus, mereka berpikir bahwa Yesus itu telah menyebarkan ajaran yang salah. Kenapa? Karena mereka, bangsa Israel, berpikir bahwa Tuhan Yesus ingin menghilangkan dan menolak hukum Taurat. Adik-adik tahu ya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menggenapi hukum Taurat sebagai apa adik-adik? Ayo, sebagai apa? Sebagai penebus yang dijanjikan untuk bangsa Israel. Adik-adik, kita jadi tahu ya bahwa Yesus adalah penggenapan dari janji Allah untuk menyelamatkan tidak hanya bangsa Israel, tapi juga semua orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, siapa di sini yang selalu menaati aturan-aturan? Siapa? Ayo. Banyak juga ya. Tapi adik-adik, lo usah kasih tahu ya, dengan menaati peraturan-peraturan itu tidak akan membuat kita selamat. Siapa yang bisa buat kita selamat adik-adik? Hanya Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh mencontoh siapa? Bangsa Israel yang mengidolakan hukum Taurat dan juga adat istiadat. Kita harus berakar penuh kepada Yesus dan percaya bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat yang telah mati di kayu salib. Karena apa? Karena cinta Lause, cinta adik-adik, cinta semua orang yang percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mengerti bahwa tidak ada satu hukum pun Tuhan yang bisa menyelamatkan kami. Karena hanya dalam nama-Mu ya Yesus, kami boleh memperoleh keselamatan. Tuhan bantu kami, biarlah kami boleh selalu berakar kepadamu Tuhan, dan kami selalu melihat kepada wajah-Mu sebagai satu-satunya juru selamat kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk mengingat firman Tuhan yang baru saja kita pelajari hari ini, berikut aktivitas yang akan kita kerjakan, yaitu mencocokkan 10 firman Tuhan diurutkan dari perintah pertama sampai perintah yang ke-10. Adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Matius 5 ayat 48. Beginilah firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Adik-adik jangan lupa ya untuk divideokan pada saat pengambilan ayat hafalan dan dikirimkan ke Lause. Terima kasih. Adik-adik, firman Tuhan tadi mengatakan, tidak ada jalan lain atau cara lain untuk selamat kecuali di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Meresponi firman Tuhan yang tadi, yuk adik-adik kita naikkan pujian Savior, yaitu juru selamat. And we've seen and testified that the Father has sent His Son. And we've seen and testified that the Father has sent His Son to be
Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan dan minta tolong Papa Mama untuk mentransfer ke rekening di layar ini. Jangan lupa beri keterangan persembahan sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, ikut langsung berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur kami dapat memberikan persembahan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini dan pakai untuk keperluan di dalam sekolah minggu kami. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah beri bagi Papa Mama dan kami dapat memberikan persembahan ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sambil adik-adik mengirimkan persembahan, mari kita naikkan pujian Jesus Reigns. Jesus reigns, I will praise him. Jesus reigns, I will praise him. I'll join the thunder and tell of the wonder that Jesus reigns. Oh, Jesus reigns. Jesus reigns. I will praise him. Jesus reigns. I will praise him. I'll join the thunder and tell of the wonder that Jesus reigns. Oh, Jesus reigns. Jesus reigns. Oh, I will praise him. Jesus reigns. Oh, I will praise him. I'll join the thunder and tell of the wonder that Jesus reigns. Oh, Jesus reigns. Jesus reigns. I will praise him. Jesus reigns. Oh, I will praise him. I'll join the thunder and tell of the wonder that Jesus reigns. Oh, Jesus reigns. Yeah, Jesus reigns. Oh, Jesus reigns. Jesus reigns. Oh, Jesus reigns. Hai adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai nih. Lausa mau mengingatkan adik-adik untuk mengisi absensi minggu ini. Yuk kita lihat video yang satu ini. Adik-adik, Lausa yakin seminggu ini adik-adik membaca Alkitab terus ya, pasti. Nah, untuk minggu ini, Lausa mau kasih lagi nih daftar bacaan Alkitab untuk kita. Adik-adik, Lausa mau mengingatkan, minggu depan kita masih ada ibadah online lagi ya, jam 10 pagi. Be kind to each other. Love, love, love one another. Adik-adik, Lausa mau mengingatkan
untuk like, subscribe, dan share YouTube GKR Gedong. Dan jangan lupa follow IG kita @smgkrgedong supaya banyak adik-adik yang lain yang bisa bergabung beribadah bersama kita. Dadah! Nah adik-adik, hari ini kita juga mau berdoa untuk teman kita, koko kita yang berulang tahun pada tanggal 7 Februari, 15 Februari, dan juga 20 Februari, yaitu Sky, Shine, dan Jared Clayton. Mari kita berdoa untuk ketiga saudara kita, anak-anak kita ini, atau koko kita ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh berdoa kalau Jared, Sky, dan Shine berulang tahun pada tanggal 7, 15, dan juga 20 Februari ini. Engkau berkati tumbuh kembangnya, Kau juga terus pimpin supaya ketiga anakmu ini terus menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, yang semakin percaya kepadamu, dan menjadi Allah Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga kedua orang tuanya, supaya terus Kau pakai untuk membimbing, mengenalkan Kristus kepada mereka, dan semakin membuat mereka menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang doa kami, demi nama anak Tuhan Yesus kami berdoa untuk Sky, Shine, dan juga Jared. Haleluya, amin. Shalom anak-anakku sekalian yang dikasih Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita telah mengikuti ibadah sekolah minggu. Kita dengar cerita dari Lause dan juga telah memuji-puji Tuhan. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Mari lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa mohon berkat Tuhan ya. Anugerah dari Allah Bapa kita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan, penghiburan, dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati anak-anakku sekalian yang mengikuti siaran ini di rumah ataupun di mana saja berada. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini ibadah kita anak-anakku sekalian. Sampai jumpa lagi pada ibadah sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Be kind to each other, love